العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, pendengar radio muslim, pemirsa Haqqu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita sampai pada pagi ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan sama-sama belajar dan mengingatkan masing-masing dari diri kita sebagai seorang yang belajar, yang terus belajar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa atau Nabi Shallallahu disebutkan oleh para ulama cukup menunjukkan kepada keutamaan ilmu yang kita pelajari, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk Nabi memohon kepada Allah agar Nabi meminta kepada Allah ditambahkan sesuatu, kecuali hanya ditambahkan ilmu saja. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Maka satu-satunya perintah untuk Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memohon penambahan sesuatu kepada Allah hanya pada ilmu semata. Dan ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ilmu sampai-sampai Nabi Muhammad diminta untuk meminta tambahan. Disuruh untuk meminta tambahan, berdoa kepada Allah. Namun demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mulia, ilmu yang agung kedudukannya, hendaknya kita pun di dalam meraihnya, di dalam mengambilnya juga dengan cara yang mulia, juga dengan cara yang baik, dengan cara yang agung, sehingga ilmu itu didapatkan dengan keberkahannya. Maka kita akan membahas beberapa hal bagaimana seharusnya seorang pembelajar, bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu di dalam belajar. Tentu tidak semua yang kita sampaikan pagi ini adalah secara keseluruhan, namun sebagian dari yang seharusnya seorang penuntut ilmu itu lakukan, insyaallah kita akan sebutkan di sini. Yang pertama, seorang penuntut ilmu hendaknya di langkah awal dalam belajar dan terus senantiasa melakukannya pada hari-hari pembelajarannya, yaitu ayyutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Yang pertama adalah membersihkan hati dari semua penyakit hati, dari perbuatan hasad, dari dengki, dari perbuatan curang, dan semua perbuatan-perbuatan yang itu adalah penyakit hati. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia terus menerus untuk membersihkan hatinya.
Ya, karena ilmu adalah salatus sir wa ibadatul qalb wa qurbatul batin. Karena para ulama mengatakan ilmu itu salatus sir. Ilmu itu salatnya salat yang rahasia, salat yang tidak terlihat. Artinya itu adalah sebuah ibadah. Wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah ibadah hati. Ya. Kama la tasihhu as-salatu allati hiya ibadatul jawarih al-zahirah illa bi taharatil zahirah minal hadath wal khabath. Sebagaimana salat yang kita lakukan yang itu adalah ibadah anggota tubuh yang nampak, dia tidak sah kecuali dengan mensucikan diri dari hadath dan khabath. Maka demikian juga la yasihul ilmu alladhi huwa ibadatul qalbi illa bi taharatihi an khabathis sifat wa hadathi masawi'il akhlaqi wa radi'iha. Demikian juga ya, ilmu yang itu adalah ibadah hati, maka juga ya seseorang hendaknya dia membersihkan, mensucikan hatinya. Tadi salat mensucikan juga badannya dari najas dan najis. Demikian juga dengan hati. Karena dia adalah cawan daripada ilmu, karena dia adalah tempat daripada ilmu, maka hendaknya kita bersihkan. Ilmu ini adalah, kata para ulama, jauharun latif. Dia adalah permata yang mulia. La yasluhu illa liqalbin nadhif, yang tidak layak kecuali di tempat yang juga bersih, yaitu di hati yang bersih. Ya. Kemuliaan ilmu ini mengharuskan ya, juga tempat yang mulia, tempat yang baik, tempat yang bersih. Ya. Kalau kita permisalkan ilmu ini dengan segelas susu, maka susu ini adalah hal yang mulia, yang bagus, yang baik, yang layak untuk diminum. Ya. Dia akan senantiasa layak untuk diminum. Dia akan senantiasa menjadi minuman yang bagus ya, ketika gelasnya, tempatnya adalah tempat yang bersih. Ketika tempatnya adalah tempat yang bebas dari kotoran. Ya. Kalau ternyata susu ini susu yang memang bagus, tapi ternyata di tempat, di gelas yang kotor, maka kita pun nggak sudi untuk minum. Ya. Dan juga ilmunya atau susunya akan tercemar. Demikian juga dengan ilmu. Ya, ilmu ini tempatnya di hati. Ya, ilmu ini tempatnya di hati. Maka seseorang hendaknya membersihkan hatinya sebagai tempat daripada ilmu untuk menjaga kemuliaan ilmu. Dan ilmu tidak tercemar dengan rusaknya, dengan kotornya hati sebagai tempat daripada ilmu. Kemudian wa idza tuyyibal qalbu lil ilmi dhaharat barakatuhu wa nama. Ketika hati itu bersih, hati itu baik sebagai wadah daripada ilmu, maka akan tampak keberkahan daripada ilmu. Ya. Akan tampak, kelihatan ilmu itu menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, bukan sebagai teori semata. Kal ardi idza tayyibat lizar'i nama zar'uha wa zakat. Sebagaimana tanah, kalau dia tanah itu tanahnya subur, maka tanaman yang ditanam di atasnya akan berkembang, ya, akan tumbuh. Ya. Itu adalah perumpamaan ilmu yang kedua, bahwa ilmu ini kalau ditempatkan di hati yang bersih, maka dia akan tampak keberkahannya dan kemanfaatan daripada ilmu. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Sungguh pada jasad seorang itu ada gumpalan, yang gumpalan itu kalau baik maka akan baik semuanya. Sebaliknya kalau wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia gumpalannya rusak maka akan rusak semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah ya, gumpalan itu adalah hati.
Oleh karenanya langkah pertama dan yang terus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah senantiasa membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Dari penyakit hati. Dari kotoran hati, dari seperti iri, dengki, ingin dipuji, ya. Dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang seharusnya seorang penuntut ilmu dalam belajarnya adalah husnun niyah fi talabil ilmi. Niat yang baik, niat yang benar di dalam menuntut ilmu. Bukan niat yang tujuan dari belajarnya adalah liyumariya bihil ulama, untuk berdebat, mengumpulkan materi, setelah terkumpul ya meramaikan dunia persilatan di media sosial kah atau di media nyata ya, atau ya secara langsung. Bukan itu tujuan daripada menuntut ilmu. Bukan sekedar ingin dilihat sebagai orang yang pintar. Bi ayyaqsida bihi wajh Allah, dalam menuntut ilmu itu tujuannya adalah agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal amala bihi wa ihya asy-syari'ah, supaya kita bisa beramal di atas ilmu ya. Supaya kita bisa beribadah di atas ilmu, bukan sekedar ya ibadah di atas perasaan, atau bukan sekedar ibadah di atas ikut-ikutan. Dalam belajar tujuannya adalah diantaranya kita supaya ibadah kita dilandasi oleh ilmu, ucapan kita dilandasi oleh ilmu, menghidupkan syariat, kemudian ya tanwiru qalbihi wa tahliyat batini wal qurbi min Allah yawma liqa'ih ya, atau menerangi hati, menghiasi hati, mendekatkan diri kepada Allah kelak di hari kiamat ketika kita bertemu dengan Allah ya, dan ya supaya kita ini ya dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan daripada belajar, bukan untuk aghrad ad-dunyawiyah, bukan sekedar untuk tujuan duniawi. Terutama ilmu agama. Maka ilmu agama di dalam belajarnya hendaknya kita luruskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat untuk mendasari ibadah kita. Ya, amalan kita. Ya, untuk menerangi hati kita, untuk mendekatkan diri kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikannya sebagai jalan menuju surga. Ini adalah niat yang benar dalam menuntut ilmu. Sekalipun ya kita tidak mati di atas atau tidak mati dalam keadaan seorang ulama, setidaknya kita ya mati di atas orang yang sedang menuntut ilmu, atau di atas setidaknya kita mati kita di jalan menuntut ilmu, walaupun belum sampai kepada tahap seorang alim, seorang ulama. Karena Nabi SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu biha tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu ya, maka akan Allah mudahkan, orang yang menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga ya. Di sini kita bisa mengamati bahwa Nabi SAW menyebutkan orang yang menapaki jalan menuntut ilmu, bukan orang yang menjadi ulama akan Allah mudahkan kepada surga, tetapi orang yang berjalan di atas ilmu, walaupun belum sampai pada tahap seorang alim, seorang ulama, tidak apa-apa. Setidaknya kita berjalan ya, jalan ilmu ya, menuntut ilmu. Namun demikian yang namanya niat ya, memang bukan hal yang mudah untuk kita
senantiasa meluruskan niat kita. Tetapi itu hal yang harus kita upayakan. Hal yang harus kita upayakan. Sufyan Ats-Tsauri bahkan mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Aku tidak pernah menyembuhkan niatku yang lebih sulit. Aku tidak pernah menyembuhkan sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Yaitu seorang Sufyan Ats-Tsauri merasa sulit untuk meluruskan niat, apalagi dengan kita. Tetapi bukan berarti kita kemudian senantiasa menyuburkan niat yang tidak ikhlas, ya. Tapi sebaliknya hendaknya kita senantiasa mengupayakan niat kita dalam menuntut ilmu ini adalah niat yang lurus, niat yang benar, niat untuk mencari ridwan Allah Subhanahu wa taala, niat untuk melandasi amalan kita dengan ilmu. Ini senantiasa kita melakukan tajdid dunia, kita perbaharui senantiasa niat tersebut. Abu Yusuf ini mengatakan, aridu bi'ilmikum Allah Ta'ala fa inni lam ajlis majlisan qattun anwi fihi an atawaddu'a illa lam akum hatta a'luwahum. Kata beliau, ya, jadikanlah ilmu kalian ini untuk Allah Azza wa Jalla. Artinya dalam belajar ini untuk Allah, bukan untuk tujuan duniawi, bukan untuk supaya katakan tinggi ilmunya, supaya ya bisa mengalahkan yang lainnya. Enggak. Kata beliau, ketika kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu untuk Allah, beliau mengatakan fa inni lam ajlis majlisin, karena sungguh aku tidak pernah satu kali pun duduk di majelis ilmu, ya, yang aku anwi fihi an atawaddu'a, yang aku berniat dalam menuntut ilmu itu untuk tawadhu, bukan untuk supaya dikatakan lebih dari yang lain, menonjol dari yang lain. Ilmu yang dia tuntut itu membawa kepada ketawaduannya, dan dia menuntutnya dengan tawadhu. Illa lam akum hatta a'luwahum, kecuali aku berdiri dan aku mengungguli mereka. Belajar niatnya ikhlas, niatnya tulus, bukan untuk mengungguli, bukan untuk supaya terlihat menonjol. Namun ternyata ketika itu yang niatnya adalah lurus, maka ternyata realitanya di akhir dia menonjol, unggul dari yang lainnya. Tapi sebaliknya, walam ajlis majlisan qattun anwi fihi an a'luwahum, ya tidaklah aku duduk di suatu majlis yang aku berniat di situ ya supaya aku mengungguli yang lainnya di situ, illa lam akum qattun hatta uftadaha. Ternyata ya yang ada adalah aku berdiri melainkan dalam keadaan sudah terpental, artinya dia nggak mampu, dia sulit memahami, jangankan untuk mengungguli, dirinya saja memahami kesulitan. Maka disitulah pengaruh daripada niat dalam menuntut ilmu. Terkadang kita sulit dalam memahami, mungkin adanya niat yang kurang lurus yang hendaknya kita luruskan dalam menuntut ilmu. Taib, yang kedua, itu yang ketiga, seorang penuntut ilmu hendaknya ayyubadira syababahu wa awqata umrihi ila tahsil. Ya. Hendaknya dia bersegera mungkin, sebisa mungkin, semudah mungkin dalam belajar. Jangan kemudian nantilah saya belajar agama ini kalau sudah usia 40. Nantilah saya belajar agama kalau sudah punya anak. Nantilah saya belajar agama ini kalau sudah punya istri. Sekarang kan masih muda, masih foya-foya, masih santai. Enggak. Sebisa mungkin, semudah mungkin kita dalam belajar. Karena ya, kalau kita menunda-nunda, ya, kata Hasan Al-Basri, ya, innama anta ayyam
idza dhahaba ba'duh dhahaba ba'duk. Sungguh kalian ini adalah hari-hari. Kalau berlalu satu hari maka hilang bagian daripada dirimu. Ya, kita ini seakan-akan adalah hari-hari. Kalau sudah hilang satu hari maka hilang pula sebagian dari kita. Kalau hilang setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka kehilangan dari bagian diri kita ini adalah kehilangan yang sangat banyak. Ya. Oleh karena demikian Nabi SAW menyebutkan iyyaka wat-taswif. Ya. Hendaknya kalian menghindari ya untuk ya, menunda-nunda ya, untuk belajar sebisa mungkin, sesegera mungkin ya. Sebelum nanti akan datang masa di mana kita sangat sibuk, masa di mana kita justru bukannya ya sebagian orang berpikir akan belajar ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak. Justru yang ada adalah keadaan setelah menikah, keadaan setelah punya anak, itu keadaan yang lebih sibuk ya, keadaan yang lebih sempit waktunya. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ya, penuntut ilmu yang menikah, kata beliau, man tazawwaja faqad rakibal bahra. Barang siapa yang menikah maka dia itu seakan menunggangi kapal. Ya, naik kapal di tengah lautan. Fa in wulida lahu faqad kusira bih. Kalau ternyata kemudian sudah lahir anaknya, maka seakan kapal yang ada di tengah lautan yang sedang ditunggangi tersebut pecah. Artinya penuntut ilmu ya, ketika dia menikah maka kesibukan akan banyak tersita untuk hubungan pernikahan. Ya walaupun itu bukan hal yang haram, ya bahkan itu berpahala. Ya, hubungan pernikahan membawa kepada pahala. Namun ketika dikaitkan dengan menuntut ilmu, maka seakan dia adalah menunggangi kapal di tengah lautan. Artinya memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan ketika dia santai di daratan. Ya, potensi untuk apa? Ya potensi untuk mungkin tersibukkan dengan ya ngatur arah kapal dan sebagainya. Tersibukkan dengan ombak. Ya. Ya, dia banyak ujian. Karena kan di lautan ya ada ombak datang, angin datang. Demikianlah dalam pernikahan ya. Dia mau belajar, ternyata ada kesibukan ini harus itu. Ya. Kalau dia kemudian punya anak, maka seakan kapal itu pecah. Ya, baru mau belajar anaknya nangis. Jadi. Dan lain sebagainya. Namun bukan berarti maksudnya di sini menyalahkan pernikahan ya. Pernikahan tetap satu hal yang dianjurkan, bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang pernah kita sampaikan juga dalam pertemuan-pertemuan kajian ini, bahwa 3 hal yang mulhiyat, 3 hal yang melalaikan, namun itu hal yang baik, berpahala ya. Dan di antaranya adalah mula'abatur rajul ahlahu. Bermain-mainnya seseorang dengan keluarganya ya, dengan istrinya, dengan anaknya, ini melalaikan namun itu berpahala. Namun kita berbicara tentang menuntut ilmu ya, karena kita punya tujuan ya, yaitu meraih ilmu. Maka hal-hal yang sebisa mungkin ya, mungkin itu melalaikan kita dari menuntut ilmu, kita ya sebisa mungkin kita hindari. Kemudian kita masih pada poin ya, hendaknya kita menyegerakan waktu untuk menuntut ilmu ya. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, la yanalu hadzal ilma illa man attala dukkanah. Ya, tidak ada orang yang meraih ilmu ini kecuali orang yang
ya, menelantarkan tokonya, ya. Wa kharraba bustana, meninggalkan kebunnya. Wa hajara ikhwana, meninggalkan teman-temannya, artinya enggak banyak bergaul. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu, dan keluarganya meninggal dan dia tidak melihat jenazahnya. Ya, artinya tidak bisa menyaksikan jenazahnya karena dia sedang belajar, sedang menuntut ilmu, sedang pergi jauh, ya. Ada yang meninggal di rumahnya, dia nggak bisa menyaksikan. Ya, ini penuntut ilmu yang betul-betul sejati. Ya. Wa hadza kulluhu wa in kanat fihi mubalaghah. Ya, sekalipun ini adalah hal yang sangat, ya, mubalaghah, yang sangat berlebihan, ya. Tetapi maksudnya adalah annahu la budda fihi min jam'il qalbi wa ijtima'il fikri. Maksud daripada ucapan dari Al-Khatib Al-Baghdadi adalah agar seseorang dalam menuntut ilmu itu menghimpun hatinya dan menghimpun pikirannya, fokus artinya. Fokus dalam belajar, sebisa mungkin melepaskan diri dari hal-hal yang melalaikan dari menuntut ilmu. Ya. Ini artinya demikian, bukan kemudian udahlah tutup aja tokonya sekarang, ya. Nanti kalau tutup, ya, kalau itu sebagai sumber penghasilannya kesulitan. Ya. Tetapi ini menunjukkan sebisa mungkin yang muda ini yang belum punya kesibukan, apalagi yang masih dibiayai oleh orang tua, ya, atau mungkin ketika kuliah orang tua pun masih siap membiayai, maka hendaknya betul-betul itu dimanfaatkan waktunya untuk belajar. Karena nanti kalau sudah lulus, kesibukan orang tua sudah tidak membiayai lagi, maka kesibukan semakin banyak, harus mencari kerjaan, belum lagi kalau menikah, punya anak dan lain sebagainya, ya, bermasyarakat, ya, maka akan sangat terporsir waktu untuk menuntut ilmu. Ya, sebelum masa itu datang, maka hendaknya betul-betul kita untuk memanfaatkan keadaan atau situasi yang sedang mendukung kita untuk belajar. Baik, berikutnya yang keempat dalam belajar dan menuntut ilmu adalah ayyaqna'a minal quti bima tayassar wa in kana yasiran. Hendaknya dia merasa cukup dengan makanan yang mudah untuk didapatkan, artinya dia mudah dalam makan, bukan sulit harus ini harus itu dalam makannya, nggak usah yang neko-neko, ya, karena kalau neko-neko untuk mendapatkannya sulit, perlu waktu yang lebih. Ketika kita waktu itu gunakan untuk mencari makanan, jadinya, ya, sehingga menuntut ilmunya jadi terbengkalai. Fabisabri Fabisabri ala dhiqil 'aishi yanalu sa'atal ilmi. Dengan bersabar, ya, untuk bersabar di atas kehidupan yang agak sulit, yang sempit, ya, maka dengan itu dia akan mendapatkan luasnya ilmu, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wal izzi wan nafsi fayuflih. Tidaklah orang yang menuntut ilmu dengan, ya, bil mulki wal izzi wa izzin nafsi fayuflih, dengan gengsi yang tinggi, dengan kemewahan, ya. Dia mau belajar kalau difasilitasi dengan fasilitas yang mewah,
fayuflih, kemudian dia sukses dalam belajar. Enggak ada. Orang yang belajar itu ya, dia yang sukses itu kata beliau, walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dayqi 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Melainkan orang yang belajar dengan ya merendahkan hati, ya, kemudian dengan kehidupan yang sempit, ya, artinya tidak menuntut kemewahan dalam belajar, ya, dan khidmah kepada para ulama, aflah, itulah yang akan sukses. Ya, itulah yang sukses. Lebih lagi Imam Malik mengatakan, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yudirra bihil faqr wa yu'thirahu ala kulli syai'. Ya. Tidak ada orang yang mencapai derajat ilmu ini, ya, orang yang sampai dia yudirra bihil faqr, sampai kefakiran itu membahayakan dia, sampai dia mendahulukan dari segalanya, baru dia bisa mendapatkan ilmu dengan sukses. Ya, dia ya, mendahulukan menuntut ilmu dari segalanya. Adapun yang setengah-setengah, ya ilmunya pun setengah-setengah. Jangankan setengah-setengah, totalitas pun kita untuk ilmu, kata para ulama, ya, kalau engkau memberikan totalitas waktumu, dirimu untuk ilmu, ya, idza tu'tihi kullak yu'tika ba'dak. Ya, kalau kamu totalitas ngasih semua dirimu, waktunya, tenaganya untuk ilmu itu hanya akan memberikan kepada kita sebagiannya saja. Apalagi kita belajarnya ya setengah-setengah, ya mungkin juga akan mendapatkannya hanya sedikit sekali dari ilmu. Namun demikian, ya tetap kita bukan berarti kemudian ya sudahlah, saya tidak berjalan di jalan menuntut ilmu. Enggak, kita tetap berjalan di jalan menuntut ilmu, ya, sebisa mungkin, ya, seefektif mungkin, ya. Seperti apa kita bisa efektifnya setelah maksimal dalam usaha, ya seperti itulah yang kita lakukan. Berikutnya, ayuqassima awqata lailihi wa naharihi. Hendaknya dia bisa membagi waktu. Penuntut ilmu itu bisa membagi waktu. Membagi waktu untuk belajarnya dan membagi waktu untuk kegiatan yang lainnya. Untuk belajarnya semuanya untuk kapan menghafal, kapan murojaah, kapan mutolaah, ya, itu dibagi waktunya. Untuk kegiatan yang lainnya, kita kalau seumpamanya kerja, ya, kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa baca, jam berapa sampai jam berapa kita bisa menghafal, murojaah, mutolaah, hadir di kajian, mendengarkan kajian, ya. Ini perlu ada manajemen waktunya. Tidak kemudian asal-asalan sehingga kita juga akhirnya sulit untuk meraih apa yang diinginkan. Ini juga perlu di dalam pembagian waktu atau manajemen waktu yang baik. Kemudian juga beliau menyebutkan selain manajemen waktu, juga manajemen tempat di dalam belajar. Tempat mana yang paling cocok untuk menghafal, ya. Beliau menyebutkan, ya, tapi hal ini bukan hal yang paten. Biasanya kembali kepada masing-masing, ya. Imam Al-Ajuri mengatakan, laisa bimahmudin al-hifdzu bihadratin nabat wal khudrati wal anhari wa qawari'it turuq wa dajijil aswat, ya. Tidak bagus menghafal itu di hadapan tumbuh-tumbuhan, di hadapan hijau-hijauan, di samping sungai,
ya, di pinggir jalan, ya, di tempat-tempat yang gaduh, ya. Kenapa? Li'annaha tamna'u min khuluwil qalbi. Karena itu semua itu membuat hati itu tidak bisa fokus. Ya, tapi ya itu kembali kepada masing-masing. Terkadang justru gemercik air sungai itu membuat dia lebih tentram dalam fokus, ya, bisa lebih fokus dalam menghafal, bisa saja. Ya, ini bisa kembali kepada karakter masing-masing. Ada juga yang dia lebih suka belajar mungkin di dekat tumbuh-tumbuhan, ya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang dia sukanya ngurung di kamar, kemudian tidak ada orang, yang hilir mudik masuk keluar. Ya, ini juga ada mahasiswa yang seperti itu, ya. Ini kembali kepada karakter masing-masing dalam belajar. Ya. Namun yang jelas manajemennya harus kuat dan dia harus memahami karakter dirinya. Bagaimana dia membagi waktu dan menempatkan posisi. Ya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kita akan menyebutkan mungkin agak lebih ringkas. Yang berikutnya adalah aklul qadri al-yasir minal halal. Mencukupkan diri dengan makan yang halal, yang sedikit tetapi halal. Ya. Yang sedikit tetapi halal. Ini juga menjadi hal yang penting di dalam belajar bagi seorang penuntut ilmu. Kenapa? Karena kathrat anna kathratal akli jalibatun li kathrati syurbi. Karena banyak makan itu membuat kita banyak minum. Wa kathratuhu jalibatun lin naumi wal baladati wa qusuri dhihni. Dan banyak minum itu membuat kita ngantuk, membuat kita lamban dalam berpikir, ya. Jadi mager, ya. Bahasa orang sekarang, ya, banyak makan itu banyak minum jadinya mager, ya. Malas gerak. Kalau sudah malas gerak, jangankan mau berpikir, gerak aja susah, ya. Jangankan mau berpikir untuk belajar, apalagi ilmu yang harus didapatkan dengan fokus, dia malas. Ya, oleh karenanya untuk menghindari hal demikian, ya, hendaknya dia bisa mengkondisikan makanannya jangan terlalu banyak, ya. Ya, sesekali banyak boleh, tetapi jangan sering-sering kemudian banyak, dan yang banyak itu menyebabkan dia kemudian ngantuk. Lebih-lebih makanan itu, ya, menyebabkan juga penyakit, ya. Disebutkan dalam satu syair, ya, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awish syarab. Sungguh yang namanya penyakit itu kebanyakan disebabkan karena makanan dan minuman. Walam yura ahadun minal awliya wal a'immatil ulama yasifu syakirun aw yusafu bi kathratil akli wala humida bihi. Bahwa para aulia, para a'immah terdahulu itu tidak dipuji dengan banyak makan, ya. Yang dipuji dengan banyak makan itu apa? Tuhmadu kathratul akli minad dawab allati la ta'qil. Yang dipuji banyak makan itu, wah, ini seneng gitu lihat banyak makan, ya. Itu hewan, kambingnya Masya Allah makannya itu banyak. Itu pemilik kambing sangat senang sekali, ya. Ya, tentu kita juga makanan kita yang dimakan oleh saudara kita, oleh teman kita dengan begitu lahapnya dimakan, dan kita terkadang juga dianjurkan untuk menampakkan lahap dalam makan, ya, seperti ketika kita bertamu supaya ya sahibul baitnya itu merasa dihargai, atau kita melihat keadaan, ya, kapan kita memperlihatkan seperti Masya Allah menikmati sekali makanan itu, ya. Tapi menikmati itu tidak harus begitu banyak, ya. Kita memperlihatkan menikmati, tapi kemudian tidak juga kemudian sampai kepada tahap berlebihan. Nabi SAW menyebutkan, ya, ma mala'a
ibnu Adam wi'a'an syarran min batnih. Anak Adam itu tidak memenuhi sesuatu yang lebih buruk melainkan yang memenuhi perutnya. Ya. Bihasbi ibni Adam luqaymatin yuqimna sulbahu fa in kana la muhala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Ini manajemen makanan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, kita kalau makan itu cukup untuk sekedar menegakkan tulang punggung. Ya, berapa setidaknya ya, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Jangan kemudian makanan sudah 70%, minuman 40%, ya. Udah 110%. Ya, kemudian di mana nafasnya? Sulit ya untuk nafas. Ya. Kemudian berikutnya adalah ayyakhudha nafsahu bil wara'i fi jami'i sya'ni. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu ya berhati-hati dalam segala halnya, wara' dalam segala halnya. Ya, terutama dalam makanan. Dalam makanan itu jangan bermudah-mudahan ya makan dah. Yang ada, oh ini ada makan mubadzir makanan. Nah. Tidak. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu yataharral halal, memperhatikan ini makanan halal atau enggak nih. Ini haknya siapa ini? Jangan sampai ini belum jelas haknya siapa sudah diamankan. Ya, diamankan dengan dimakan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis tentang bahayanya kita makan makanan yang haram. Ya. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Na'udzubillah. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya ekstra hati-hati soal makanan, soal yang masuk ke dalam perutnya. Untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fi jami'i ma yahtaju ilaihi huwa wa iyaluhu. Semua hal yang semua keperluan dianya, semua keperluannya atau keperluan keluarganya. Ini semuanya untuk hendaknya berhati-hati. Jenis makanannya atau cara mendapatkannya. Ya, perlu dipastikan tentang kehalalan thayyibannya. Ya, diperhatikan. Ini seorang penuntut ilmu. Kemudian berikutnya ya, adalah ayyuqallila naumahu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi. Hendaknya sebisa mungkin dia meminimalisir tidurnya selama tidak menyebabkan bahaya untuk badannya dan juga tidak menyebabkan bahaya untuk otaknya. Ya, diminimalisir. Yazidu fi naumihi la yazidu fi naumihi fil yaumi wal lailah ala 8 saat. Sebisa mungkin dalam sehari semalam itu sebisa mungkin tidak lebih dari 8 jam. Taib, terakhir adalah mengurangi yang namanya ya mungkin banyak ngobrol ya. Mengurangi banyak ngobrol, mengurangi hal-hal yang ya kesana kemari, dia pergi ke sini ngobrol, pergi ke sana ngobrol, pergi lagi ngobrol, akhirnya waktunya habis untuk ngobrol. Ini hal-hal yang kegiatan yang seperti ini perlu dihindari. Sebisa mungkin
di dalam bergaul, di dalam berteman dengan teman itu ya kita lihat dua hal. Dia ngambil faidah dari kita atau kita ngambil faidah dari dia. Ya, dalam bergaul, dalam berteman, apalagi kalau kita menjadikan teman dekat ya. Maka hendaknya kita perhatikan dua hal ini. Apakah dia mengambil manfaat dari kita? Mengambil manfaat dari kita itu apa? Ya duniawi dan ukhrawi. Dia lebih baik kehidupannya, kehidupan apanya? Terutama kepada kehidupan akhiratnya, kehidupan ibadahnya. Oh, ibadahnya dia jadi lebih teratur. Dia juga jadi ikut pengajian ya. Dia juga jadi tanya-tanya tentang agama. Berarti dia ngambil faedah dari kita. Ini kalau yang semacam ini nggak apa-apa. Ya bagus, ini justru potensi kita dalam berdakwah tanpa kita harus mungkin berbusa-busa menjelaskan dengan sulit. Dia bertanya dengan sendirinya. Atau kita ngambil manfaat dari dia. Ya kita yang tanya kepada dia ya tentang hukum, tentang ibadah, kita tanya kepada dia. Atau mungkin ya urusan duniawi juga ya, mungkin bisnis ya. Ada faedahnya karena ini juga apalagi kalau bisnis kita untuk menopang kehidupan ya tentunya keluarga. Lebih-lebih semuanya lagi kita punya misi yang lebih besar dari sekedar menghidupi keluarga ya. Maka disebutkan ya dari Nabi SAW, ighdu aliman aw muta'alliman wala takun ats-tsalits fatahlak. Ya. Berangkatlah, pergilah engkau bersama orang yang alim atau orang yang penuntut ilmu. Ya. Kita bergaul ini ya kita pilih antara seorang alim atau antara seorang penuntut ilmu. Ya. Kalau seorang alim kita ambil faedah dari dia. Kalau seorang penuntut ilmu ya kita bisa ambil faedah dari dia, dia juga bisa mengambil faedah dari kita, manfaat dari kita. Wala takun ats-tsalits, dan jangan yang ketiga. Fatahlak, kamu akan celaka. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini beberapa hal yang bagi kita yang senantiasa belajar dan menuntut ilmu dan berusaha menapaki jalan ilmu, dan dengannya kita ya semoga Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan hendaknya mungkin beberapa hal ini kita lakukan di dalam rangka menapaki jalan ilmu ini, sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang tidak hanya sekedar ya, hiasan fikiran ya, tetapi dia adalah ilmu yang berbuah amal. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kita akhiri ya pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.